Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya tentunya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun, duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban dan jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya Baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitik pada wajah Baginda. Rasulullah SAW sadar terkena tetesan air mata istrinya. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah engkau kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu, sahut Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengarkan jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang beristirahat dari sakitnya pencabutan nyawa oleh malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah SAW. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, kata Rasulullah SAW. Lalu ketika dimandikan, apa yang disuruhkan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan mayit, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawaku.
tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sakitnya yang dirasakan oleh si mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi, bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan roh ini. Mari kita berdoa dan aminkan doa ini. Semoga kita semuanya terhindar dan terselamatkan dari pedihnya azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.